Selamat malam dan selamat datang di Jaga Malam by Longgomburi. Bukan kali ini, tapi pertama kali juga kita membuat konten podcast horor series terbaru yang ada di YouTube kita. Bukan cuma bikin film dan upload konten editing. Nah, biar lebih dekat, kita perkenalan dulu aja deh. Dari yang paling, kalau dari kamera sih yang paling kiri, tapi kalau dari saya yang paling kanan. Halo, perkenalkan nama saya Izzy, saya dari Longgomburi. Nama saya Asraf dari Longgomburi. Dan saya Kakak dari Longgomburi. Kali ini kita akan menyajikan cerita-cerita yang kalau bisa dibilang menurut saya dan teman-teman itu, menurut kita ini lumayan horor. Cuman gimana ya, menurut kalian itu, kalian rating sendiri aja di kolom komentar nih, horornya sih semenakutkan apa. Tapi ini kalau menurut kita ini lumayan sih ya, kalau kita jadi orang-orang yang ada di cerita ini, karena kita punya sebenarnya banyak cerita, tapi kita bikin dua sesi. Sesi yang pertama itu kita ambil cerita orang dari Twitter, satu cerita ini yang lumayan panjang ceritanya. Sesi kedua nanti kita pengalaman horor kita yang selama ini kita pernah rasain. Tapi Kalian juga boleh bagi cerita pengalaman horor kalian di komen. siapa Tahu tahu kalau ada dan menyumbang juga. Ya, menyumbang juga jadi bahan konten kita. Terima kasih. Karena kita juga kita sebagai orang biasa yang jarang banget yang namanya itu mendapatkan kejadian horor. Mungkin yang orang bisa dibilang tuh orang indigo, mungkin kalau bisa dibilang seringnya jarang ya, juga nggak tahu sih karena aku juga bukan orang indigo. Mungkin ada yang jarang, ada yang sering. Tapi menurut kita ini jarang. Bahkan ceritaku sendiri itu aku ceritakan pada saat waktu aku kecil. Yang cerita terakhir ini cerita yang 2-3 bulan lalu aku alami. Kita mulai dari yang cerita dari Twitter. Ini kita nggak usah sebutin user Twitternya apa, tapi kita sebutin nama samarannya. Nah, ini nama samarnya tuh si Mas Adi. Mas Adi ini adalah seorang mahasiswa yang dulu tinggalnya itu di Jawa Tengah dan dia pindah ke Jawa Timur. Nah, ini Jawa Timur ini kan wilayah yang kental banget dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, Mas Adi ini tinggal di suatu kota yang terkenal lah horor mistisnya, karena Mas Adi ini berkuliah di kota tersebut. Kampusnya itu kayak kota kecil ini, lumayan kalau bisa dibilang kecil ya, nggak segede Surabaya. Cuman ini terkenal juga karena horornya, mistisnya kota ini. Jadi Mas Adi ini seorang mahasiswa yang baru selesai SMA, 1 tahun menganggur. Kasihan juga ya 1 tahun nganggur. Jadi ceritanya gini, Mas Adi ini baru 1 bulan pindah dari kota kelahirannya dia, kota SMA-nya dia, kota dimana SD, SMP, SMA, dari kecil dia dirawat di situ sampai SMA, dia dirawat di situ, dan pindah dari kota A ke kota B yang ada di Jawa Timur. Kota A di Jawa Tengah, kota B di Jawa Timur. Di situ Mas Adi itu merasa bahwa di kota B ini sebenarnya tuh nggak terjadi apa-apa. Yang Mas Adi pikirkan saat itu, awal Mas Adi berpikir itu di kota B itu sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Kayak sebulan dia tinggal di kos tersebut itu tidak apa-apa. Nah, kos ini tuh fasilitasnya tuh cukup oke.
menurut Mas Adi sendiri, karena sudah mempunyai kamar mandi dalam dan kamarnya itu cukup bersih, Cukup luas lah. ya cukup luas. Ini kata Mas Adi ini cukup luas dan cukup bersih. Nah itu dengan ditawarkan dengan pemilik kos itu yang kalau mahasiswa sekarang itu bisa dibilang itu Ya cukup murah. cukup murah untuk budget mahasiswa, cukup relatif murah. Awalnya Mas Hadi itu nggak curiga, kok bisa sih kosan yang sebersih ini dengan ditawarkan dengan harga yang semurah itu, dan apa ya, penduduk di kosan itu tuh juga lumayan ramai, sekitar 70% dari kamar yang ada di kosan tersebut itu terhuni. Cuman beberapa aja yang kosong karena bangunannya ini kata penjaga yang Mas Adi tanya ini nih cukup baru, sekitar 1-2 tahun itu barusan direnovasi. Lanjut. Nah, ceritanya tuh setelah Mas Adi 1 bulan pindah ke kosan tersebut. Awalnya tuh jadi gini, Mas Adi itu sudah 2 bulan kuliah, 2-3 bulan kuliah. Nah, 1,5 bulan sampai 2 bulannya itu dia itu nggak tinggal di kosan, tapi dia tinggal bersama teman dekatnya yang satu kampus juga pada saat itu atau yang sekarang ini. Itu Mas Adi, oke. Mas Adi itu 1-2 bulan itu tinggal di situ. Nah, daripada pikiran Mas Adi daripada ngerepotin, dia pindah lah ke kosan yang jaraknya tuh nggak jauh banget dari rumah teman dia itu, teman dekat dia yang ada di kota A itu tersebut, dari kota asalnya di Jawa Tengah. Terus udah deh, sebulan dia ada di kosan itu Masih belum terjadi apa-apa. Kayak Mas Adi itu kayak ya lempeng-lempeng aja, bahagia aja, masih biasa aja. Tiba-tiba dia ini kan pulang kuliah. Ceritanya ini emang jadwalnya lagi padat banget di hari itu, dan di hari itu juga Mas Adi ini kayak ngerasa nih kecapean banget. Dia pengen lah istirahat. Ya istirahat. Nah, sebelum istirahat itu kan Mas Adi nih ya orangnya itu tipenya yang jarang banget bisa tidur cepet kalau nggak nonton HP. Nah, dia tuh scrolling TikTok sama buka-buka IG, lumayan lah sekitaran 1 jaman dia ketiduran ini dia tuh belum ngerasain apa-apa. Tiba-tiba dia itu kebangun sekitar tengah malam, bukan kebangun ya, kayak samar-samar ngerasa bahwa di kakinya dia itu ada sesosok makhluk yang mempunyai rambut panjang, yang dia tuh menyapu kakinya mulai dari kaki, ya, lutut, paha dia, lalu dada dia, terakhir itu di dada. Makin lama tuh sapuannya tuh makin pelan, makin nggak kerasa, dan akhirnya sapuan itu tuh menghilang. Oke. Sapuan dadanya itu menghilang. Terus Mas Adi ini kayak kan baru pertama kali ya kejadian horor yang Mas Adi alamin di kosan itu. Jadi kayak Mas Adi ini percaya nggak percaya bahwa di kosan itu sebenarnya tuh ada makhluk yang mengganggu dia, karena 1 bulan itu lempeng-lempeng aja cuy. Mungkin dia awalnya masih ngira itu kayak emang halunya dia, kan dia lagi juga keadaan capek. Terus tidurlah dia belum berani membuka matanya. Nah, pada saat itu beberapa saat setelahnya punya kakinya disapu itu kan kayak samar-samar kakinya disapu. Dia cuma melihat bahwa ada kepala di kakinya. Jadi kayak, ngerti gak sih kalian tuh kan biasanya kan kalau kita lagi nge-scroll TikTok itu kan bermacam ya, kayak ada yang tiduran, ada yang duduk setengah duduk gitu, duduk bungkuk lah istilahnya, kayak apa sih, kakinya selonjoran bungkuk. Nah itu Mas Adi tuh duduk seperti itu, duduk
Nah itu Mas Adi tuh sama-sama melihat bahwa kakinya tuh ada kepala, rambut panjang. Tuh nyapu terus Mas Adi tuh kayak menjamin matanya, nggak mau ngelihat karena masih takut karena itu emang baru pertama kalinya Dia ngerasain horor di kosan tersebut, kosannya Mas Adi itu. Setelah beberapa jam, sekitar 1 jam 2 jam yang kalau di mimpi itu kan keras cepet ya, tapi Mas Adi itu kayak bisa memprediksi gitu. Di 1 jam apa 2 jam berapa jam lah. Kayak dari dari malam, tengah malam sampai pagi dengar suara ayam berkokok gitu. Ya sekitar subuhan lah, subuh Mas Adi mendengar. Di sini Mas Adi berkata bahwa saat itu saya mendengar azan subuh di tempat saya. Terus saat azan subuh tersebut sudah selesai, tiba-tiba saya terbangun. Nah awalnya tuh kayak Mas Adi tuh kayak masih merem dengerin azan subuh. Mas Adi membuka mata dan sosok itu terlihat jelas kembali. Mata Mas Adi langsung kejemin matanya lagi dan mulutnya Mas Adi tuh dibekap kayak sesak nafas gitu, dibekap sama makhluk tersebut. Setelah Mas Adi baca doa langsung hilang. Keesokan harinya dia akan melanjutkan tidur. Keesokan harinya dia cobalah ngobrol sama temennya dia yang tadi itu, yang awal, yang sahabatnya dia dari kota A tersebut. Temen dekatnya dia cerita, gue habis kejadian horor nih di kosan gue nih, kenapa gitu sebenarnya. Sebenarnya juga kayak kagetnya kenapa? Karena di kosan itu kan yang di Mas Adi bilang ini yang nyari ini tuh temennya dia, dan selama beberapa bulan setelah Mas Adi nginep di kosan itu atau menyewa kos-kosan itu tuh sebenarnya tuh bener-bener nggak ada terjadi hal-hal mistis di kosan tersebut. Nah entah kenapa tiba-tiba kos-kosan itu setelah Mas Adi mendapatkan kejadian horor tersebut, penduduk kos-kosan tersebut itu ikut merasakan juga gitu. Terus Mas Adi, penjaga kos-kosan tersebut, dan temannya Mas Adi itu bertukar cerita. Nah di sini tuh kayak ini tuh menurut Mas Adi juga pertama kali dia merasakan horor juga di tempat yang baru, yang belum mengenal tempat tersebut lah. Kayak masih sedikit trauma, dan Mas Adi pun itu sampai nggak tidur 1 bulan di kosannya yang itu karena takut, dan juga dia kan setelah itu dia tuh jadi dekat sama penjaga kos-kosan tersebut kan, ibu kos tersebut. Nah jadi ibu kosnya tuh kayak nyeritain juga gitu loh ke temannya Mas Adi tuh bahwa setelah Mas Adi mendapat kejadian tersebut, itu penduduk kos-kosan yang lain itu juga mendapatkan hal-hal mistis. Nah dari itu Mas Adi tuh 1 bulan gak nginep kos, sampai bener-bener keadaannya tuh di kos itu jadi kondusif, gak ada lagi diteror, gak ada lagi kejadian horor di kosan itu. Setelah itu, setelah semuanya beres, setelah semuanya membaik, Mas Adi cobalah ke kosannya, tinggal di kosannya, dan itu pun masih ditemani oleh temannya tadi. Nah, kalau menurutmu dari cerita tersebut, gimana kamu jadi Mas Adi? Ya kalau aku ya habis dapat kejadian itu ya langsung cari kos lain sih. Kalau ya jujurnya langsung cari kos lain. Ya udah dapat kejadian itu langsung trauma sih, trauma. Tapi jujur aja ini Mas Adi keren banget sih sampai bertahan di kos itu. Ya walaupun
dia sampai pindah ke rumah temennya tadi, ke rumah temen lamanya itu, temen yang dari kota A. Walaupun sempat pindah, habis itu pindah lagi ke kosannya gitu. Oke, nah ini cerita awal kita di Twitter. Nah, cerita kedua adalah cerita kita sendiri yang kita pernah alami dan menurut kita tuh cukup apa ya, cukup horor lah, serem lah. Mungkin kalian kalau ada cerita bisa kalian komen di kolom komentar atau kalian chat aja Instagramnya Longgomburi. Kalian chat di situ ya. Kalian share pengalaman horor kalian, siapa tahu kita bisa masukin pengalaman horor kalian ke dalam podcast kita. Kita lanjut aja deh ke pengalaman horor kita. Kamu ada pengalaman horor apa sih? Aku Iya. Yang Ada. serem sih. Ada ya kelihatannya kita. ada. Lumayan. Lumayan ya. Apa itu? Jadi yang awal ya, yang pertama kali itu pas kecil. Pas TK lah harusnya TK. Pas TK itu aku, jadi rumahku dulu itu apa, ada kamar satu, itu isinya ada aku, mamaku, papaku, sama kakakku yang kedua. Ada 4 orang di situ. Jadi ada 2 kasur di sini, terus ini kasur. Ah, Nah di sini, di dinding yang bagian sini ada jendela. yang di bagian belakang. Nah, yang Oh, jendela. Nah di sininya tuh ada dapur. Jadi jendelanya ini ngadep dapur. Terus habis itu pada suatu malam, apa sih itu tiba-tiba malam-malam tuh ngerasa kayak kebangun. Tapi keadaanku itu masih samar-samar gitu loh, kayak Masih setengah terus, sadar. nah, setengah sadar. Terus aku ngeliat ke jendela, tiba-tiba kayak ada apa namanya, makhluk perempuan, rambutnya panjang, matanya putih, terus kayak Gelap. iya, terus kayak gelap gitu loh. Jadi rambut panjang, dia kayak gelap gitu, terus matanya putih. Jadi mukanya nggak kelihatan jelas, Cuma kelihatan mata. Oh, matanya putih. mata. Iya, mata. Jadi Matanya putih. ini kayak kulitnya hitam itu, terus warnanya matanya putih. Kalau kan masih kecil nggak tahu apa ya. Tak samperin. Iya sih. Terus Pas tak samperin tuh tiba-tiba Ya. tiba-tiba hilang. Tiba-tiba sosok hitamnya itu hilang. Aku nggak tahu kenapa, terus aku balik lagi ke kamar tidur. Ya, Udah, aku udah nggak berani lagi di situ. Itu pertama kali aku ngalamin kejadian horor. Terus ada lagi yang kedua. Yang kedua ini aku masih SD kelas 3 kalau nggak kelas 4. Jadi suatu malam itu aku apa namanya, jenguk om Paman. ya yang lagi sakit. Itu di rumah sakit. Aslinya aku ke rumah sakit itu udah apa namanya, rame lah. Aku ke rumah sakit itu rame. Tapi pas sudah mau pulang, aku mau jalan-jalan bentar buat keliling rumah sakitnya. Itu keadaannya apa, rada gelap, penerangannya juga nggak terlalu terang. berani sini orang berarti sumpah. Berarti nengoknya pas malam. Pas malam Ampun. keadaan lampunya Ah, nggak iya, terlalu sumpah. terang. Malam-malam bukan Malam keliling Terus habis rumah itu- sakit. Oh, enggak jelas. pas jalan ada kayak ini, kayak gini, Hall. kosong. Hall. Ya ini hall. Terus di sini kayak ada satu tempat kosong, terus yang ininya tuh gedung-gedung kayak kamar-kamar gitu. Nah, katanya gitu. Dekat kan. Iya pipa sih. Tidak apa-apa. Mobil. Muter tadi.
muter ya sama sih, kalian ditutup soalnya. Iya portal. Tapi jam 8 ditutup portal ya, lewat yang Pantai Mentari bisa. Masuk ke pantai Mentari, nanti habis itu lurus nemu gang pertama belok kiri lurus keluar gang belok kanan, ya cari gangku udah masuk. Siapa ini? Bagas. Sopi. Kendaraan iya belok kiri. Kak Krong weh. Gak Karena tahu. volumenya tak itu. Matiin. Itu tadi yang ngomong ada Wuju bawa aku. Xiaomi. Lanjut aja dulu. Lanjut. Sih, ini Oke. Iya. Nah itu. Iya. sini ini kan lewat ini. Harus Lanjut. Coba ya. Coba ya. Mas Reza bingung deh, apa yang apa? Terus ya, Loh, mainnya lo. Wes aku ngomong nih gue nggak. Bang, Dek, tidak kena ini apa boleh? Boleh. Ayo. Mas Reza nek turu gak mungkin. Dia mesti mulai jam 1 jam 2. Nambahin cerita horor dulu Mas Reza. Ya, ya, boleh. Ayo lanjut. 3, 2, 1. Lanjut. Jadi pas aku jalan-jalan di hallnya itu ada kayak hall di sini. Jadi rumah sakitnya itu gak kayak gedung tok gitu loh. Di tengah-tengahnya tuh kayak ada halaman. Oh iya. Kaset. Nggak tahu, pokoknya bukan di Surabaya kok. Wah. Di yang mana? Tapi itu ada juga di Surabaya itu rumah sakit itu yang lama dari mungkin zaman dulu lah ya. Itu tempat aku lahir itu emang seserem itu. Walaupun udah ada gedung barunya, tapi gedung lama ini emang Masih serem gitu, masih serem sumpah. Itu terkenal nggak sih itu? Terkenal di Surabaya itu cukup terkenal. Bahkan mungkin itu jadi rumah sakit yang bukan paling besar ya. Paling angker. Nggak bisa dibilang paling angker juga, tapi itu besar banget sumpah. Halaman itu besar banget. Ya, cukup angker ya. Jadi pas aku jalan-jalan di hall, di sini ada kayak tar. Iya benar. Di sini hall, di sini ada kayak kosong. Ini kamar, di sini hall, kamar, di sini kayak kosong, di sini kamar. Sebenarnya di sini itu di mana? Jadi ini kan hall ya. Di sini jalan hall. Di sebelah kanan Di kiri. sininya itu kamar sampai sini. Di sini kayak ada kotak kosong halaman nggak tahu buat apa. Terus di sini kamar. Ini juga ada kayak Tanaman gitu. ya. Tanaman. Ya. Terus pas aku jalan-jalan tuh lagi kayak lari-larian ya, namanya juga anak kecil kayak lari-larian lah. Pas aku lari-larian tuh gak lari sih, kayak jalan cepet. Ada tiba-tiba kayak bayangan anak kecil lari cepet. Anjing. Aku lihat kiri tuh, pas kayak ada zeng, aku langsung lihat kiri. Loh, tiba-tiba kayak ada bayangan hitam kecil itu langsung lari cepet. Aku ngerasa itu bayanganku, tapi Kayak aku kan masih aku kan jalan itu larinya cepet ya. Terus tiba-tiba aku takut ya, langsung lari aku ke kamarnya si Paman. omku. Minon Afrika kali. Ya? Minon Afrika. Kayak ada anak pace di situ. Oke, organisasi pace menggoyang. Oke, Apa? udah nih. Dah. Oke, lanjut ke aku deh. Ini ceritanya itu beberapa bulan yang lalu. Sih. Beberapa bulan yang lalu itu aku mengalami kejadian horor yang menurutku tuh cukup menakutkan. Beberapa bulan lalu, bukan beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu saat corona itu aku kan malam-malam tuh kan gabut. Itu aku dulu tuh
orangnya kompetitif banget di dalam game. Jadi tiap malam itu aku kan turnamen sama teman-temanku, nah turnamen online. Terus tuh udah selesai tuh turnamennya, capek nih jam 1. Nih masih ingat jam 1 malam. Minta lah aku Discordan bawa HP, Discordan awalnya kan di laptop. Tak pindah ke HP karena emang temanku pengen aku minta temenin gitu. Terus pas udah jalan ke dapur, aku tuh lapar, pengen Ya. masak Indomie ya malam-malam Ya, biasa lah. ya biasa lah malam-malam malam-malam Indomian. Terus jam 1 malam itu kayak lampu di rumahku tuh kan, rumahnya itu posisinya di rumahnya nenekku. Rumahnya nenekku tuh emang kayak kalau malam itu kayak agak remang-remang dikit. Terus walaupun di dapurnya itu kayak terang, tapi jalan ke arah kamarku itu lumayan remang-remang lah. Ini jarak dapur sama kamarku itu lumayan lah, ada kali 10 meter atas, lumayan jauh kalau bisa dibilang itu. Itu masak Indomie awalnya nggak apa-apa. Masak Indomie aku masak seperti biasa, kelar nih. Aku ambil air tuh jadi kayak kamarku, jalan ke belakang, dapur, jalan ke belakang dikit tuh tempat air. Ambil air di situ, ambil bawa piring, ambil bawa HP, sana. Jadi HP-nya tak ambil 3 kayak gini. Jadi beneran ini semua ini kayak apa ya? Aku ngerasa kayak itu hal goblok, paling goblok yang pernah aku lakuin gitu. Ambil HP di sini, bawa piring yang isinya Indomie, sama bawa air. Jalan lah dari dapur ke kamarku. Jalannya tuh jadi kayak rumahnya nenekku ada ceiling itu atap atas ini plafon tinggi banget. Nah itu tuh rumahnya kan lantai 2, jadi ada kayak ngerti gak sih ceiling zaman dulu, atap plafon zaman dulu yang tinggi gitu. Oh, tahu. Ya tahu kan. Nah itu tuh lantai 2 kan kelihatan kayak ada istilahnya tuh apa ya, kalau dalam arti nggak tahu lah, kayak ada balkonnya, istilahnya ada balkonnya. Di balkon itu aku ngeliat yang pertama itu sosok cowok ya, apa ya, makhluk gondrong itu, badannya kekar banget kayak Gendruwo. mungkin tapi aku pada saat itu juga karena mungkin apa ya, nggak pengen mikirin hal-hal Ya. yang mistis karena emang itu keadaan aku udah lapar, aku udah capek, aku pengen istirahat. Nah, itu perut makan Ya cuma makan Indomie. Itu tuh kayak makin lama awalnya tuh aku kira tuh emang dia udah buka matanya karena saking gelapnya. Warna tubuhnya itu kayak tak kira tuh udah buka mata, ternyata belum. Dia membuka matanya berwarna merah. Kayak matanya lampunya itu kan remang-remang. Lampunya itu kayak mantul ke arah matanya, dan matanya itu mengeluarkan kayak bersinar warna merah gitu. Terus jalan, aku jatuh nih, udah takut banget. Udahlah aku masuk kamar tak kunci. Aku makan di situ, terus saat aku makan, aku ceritain ini ke teman-temanku, yang pada saat itu emang lagi teleponan sama aku, lagi Discordan sama aku. Dia ngomong, lebih baik kamu jangan keluar dulu. Ini temanku yang emang ngerti hal-hal begituan kali ya. Kalau bisa dibilang sih dia lebih, bukan indigo, dia lebih tahu lah tentang begituan, dan emang dia sering dapat kejadian horor kayak gitu. Dia bilang jangan keluar kamarmu dulu, kamu kunci, udah kamu Indominya kamu taruh dapur, besok aja. Udah nggak, tanpa basa-basi aku ngabisin cepat karena emang udah ngantuk banget tuh. Jam 1 malam itu, di jam 1 malam. Terus kayak udah ngerasa capek, udah aku tidur itu nggak apa-apa. Pagi-paginya di lantai 2 itu
yang awalnya ya emang sebenarnya emang agak berantakan, cuman ini enggak berantakan yang gimana ya definisikannya ya, kayak ada maling yang benar ini suka kayak lemari tuh jatuh di lemari di lantai 2 tuh jatuh, sound Mau kayak abis dimaling Iya. ya, sih kayak berantakan bilang. kayak apa ya, kayak orang gusur gitu loh, orang gusur rumah tuh kayak semua itu jatuh, semua berantakan. Nah, pada malam itu nenekku itu jam 2 itu bangun, sholat tahajud. Aku cerita paginya dan dia kayak nggak ngerasain apa-apa, kayak udah biasa aja, kayak nggak ngerasain kayak di atas tuh kayak habis ada geruduk-geruduk atau apa gitu, semacam itulah intinya. Nah itu kayak nggak terjadi hal mistis di nenekku, cuman logisnya ya kayak beda 1 jam. Orang mana sih yang itu lantai 2 itu cukup luas, kurang lebih 8 kali 12 meter di lantai 2 itu sendiri ya. Itu tuh barang-barang jatuh semua, sampai itu di dalam kamar itu dikunci, posisi masih dan dikunci, nggak ada ventilasi sama sekali, nggak ada kaca sama sekali, itu posisi kunci. Aku masih bisa buka kuncinya dengan aman ya, kayak nggak ada stuck gitu. Itu kayak udah aku buka kamarnya itu udah berantakan semua, udah kayak kapal pecah, udah hancur lah istilahnya tuh. Di situ kayak nenekku ini masih positive thinking, mungkin ada maling. Habis itu kamarnya tuh di lockpick, kayak ya di lockpick, ada yang buka, itu maling kayak Rusak ini. ya. Wah, tapi tuh sumpah itu aku kuncinya pun masih ada di lokernya nenekku itu sendiri. Berarti Ya mungkin karena emang lagi positif tinggi aja mungkin pakai lockpick, tapi aku juga nggak tahu sih kan lockpick itu kayak itu bukan secara paksa sih nggak sih? Enggak ya? Enggak ya udah ya berarti kan bisa. ya kayak bisa. kan bisa bersih gitu nih kan, karena rusak gitu berarti ya ada yang Ya, tapi palu tuh- mungkin. Iya mungkin palu, tapi kalau ini tuh kayak bener-bener bersih, tapi mungkin ini pakai lockpick mungkin malingnya. Terus selang beberapa hari aku dapat kejadian gitu lagi dan aku udah gak kaget sih. Tapi bedanya itu barang-barang yang ada di lantai 2 itu kan aku beresin beberapa. Itu dalam pagi tuh udah beres, nggak tahu kenapa. Jadi tidur kemarin tuh selang 2 hari ya, iya selang 2 hari, masih inget banget. Selang 2 hari itu aku cuma beresin hal-hal yang kayak peninggalan kakekku aja sih, kayak sound system, gitar itu pada jatuh udah aku benerin. Habis itu ada beberapa sound system kayak mixer itu pada jatuh semua, ya udah aku benerin. Dan lainnya itu emang aku nggak pernah benerin sama sekali, dan emang di rumah itu yang tinggal itu cuma aku sama nenekku pada saat corona tersebut cuman 2 orang itu yang ninggalin. Dan ya udah kayak aku kaget aja tiba-tiba yang kemarin itu rusuh kesana kemari, tiba-tiba 2 hari selanjutnya itu kayak udah bersih semua. Mungkin baru pertama kali aku ceritain karena kayak ini aneh menurutku, setengah mistis setengah enggak. Aku kayak nggak percaya aja gitu sama kejadian 2-3 tahun yang lalu. Ini berarti 2-3 tahun yang lalu kejadiannya. Terus aku mau ceritain yang baru kejadian 1-2 bulan lalu di rumah Izzy. Waduh, iya. Nah, gini. waduh Jadi duduh. ceritanya Waduh duduh, kayak jadi dah. aku malam-malam jam 9 jam 10-an itu lapar. Makanlah kita nasi maut. Kita nyari makan. Kita nyari makan nasi maut. Itu Kayak jadi. kita bawa 3 motor ya. Dua. Oh, dua. Iya, 2 motor.
dua motor, Ya, ya. terus Ya. ada 4 orang, kita kayak boncengan gitu. Nah yang satu ini oh enggak, ada 3 orang. Jadi Izzy sama aku. Nah si satu orang ini namanya Mas Reza, itu sendirian, mbak motor dia sendiri. Udahlah, kita habis makan itu di rumahnya Izzy tuh masuk jadi antara rumah Izzy sama tempat entry komplek itu emang agak rumit dan panjang gitu. Dan apa ya, kayak tempatnya di komplek Izzy itu kayak banyak banget pohon Ya. tua, pohon yang Pohon-pohon besar, gede. pohon-pohon besar lah, pohon-pohon tua gitu, udah tua banget gitu pohonnya. Nah itu tuh si Mas Reza ini, jadi tuh rumah Izzy tuh gang yang buat banget. Jadi apa ya, kayak klasternya Izzy tuh belok kiri. Nah dia tuh Mas Reza ini belok lurus terus. Yang itu emang keadaannya tuh pohonnya udah rimbun, Ya. habis itu remang-remang gelap lah istilahnya. Sebentar, mau potong dulu. Kok Mas Reza tuh mau ke rumahnya Izzy apa mau pulang? Rumah Izzy Mau ke rumahku dia. Berarti bisa belok kiri sama lurus. Bisa tuh. Kalau jadi lurus itu lewat depan atau belakang? nggak gini loh ceritanya tuh, emang di klasternya Izzy itu emang cuma ada satu tempat keluar, ada satu tempat masuk. Di klasternya, di perumahannya itu, jadi perumahannya itu banyak klaster. Nah klasternya Izzy itu belok kiri. Nah Mas Reza tuh lurus mau ngelilingin perumahannya Izzy. Kayak mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Walah. Terus Terus lurus itu ya udah kontrakannya remang-remang. kurang. Terus kayak masih banyak kayak kayak sawah-sawah rimba gitu. Ya sawah-sawah kecil, terus banyak bangunan yang belum jadi. Jadi ada yang bangunan juga terbengkalai. Ada bangunan yang belum galai. Gitu-gitu. Terus di saat Mas Reza tuh terus maju, motornya maju. Nah itu tuh emang awalnya tuh Mas Reza udah kayak nggak enak, kata Mas Reza sendiri. Nggak enak, Udah Tiba-tiba. perasaan nggak enak gitu. iya rasanya udah nggak enak. Tiba-tiba dia tuh ngelihat sesosok gendruwo, oke? Sesosok gendruwo itu yang apa ya, kayak kaget gitu, tiba-tiba ada di tempat itu. Nah langsung putar balik. Posisi genderuwonya kayak di tengah pohon. Dia lagi di atas pohonnya. Di Nangkuk. atas pohon nyangkut paling. Nyangkruk itu Boleh. Mas Reza. mau diri sih apa namanya, Mas Reza itu sama gendruwo nih putar balik cepat gitu, kaget toh. Habis itu Mas Reza ngomong, cepet ayo kita ke rumah Izzy. Aku kayak merasa kayak ini kenapa, Ada yang aneh. terus barulah Pas pulangnya pas langsung pulangnya diceritain. langsung diceritain ada gitu-gitu. Dan sebenarnya itu kayak di rumah Izzy tuh yang rumah yang itu, cuman aku baru tahu yang ceritamu yang itu tadi, yang masih kecil itu, yang masih kecil. Anjing kamu merinding. Sebelumnya tuh belum ada cerita-cerita yang lain gitu di rumah Izzy, karena emang sebenarnya itu rumah Izzy tuh enak gitu, Kamu merinding bang. enak. Kalau buat itu ditinggalin. bangunan lama ya. Mesti sebelum direnov. Kalau yang sekarang kan udah direnov. Iya. Yang itu belum. Masih TK. Iya, yang belum direnov emang kayak ya gitulah. Kalau pas udah direnov tuh kan ya enak lah, bisa dilihat, bisa lebih nyaman. Terus udah gitu. Kalau kamu ada cerita apa, lanjut Raka, Oke. ada pengalaman apa? Jadi ya kelas 8 lah. Kelas 8 SMP waktu itu lagi ya liburan lah. Ke Batu. Waktu itu ikut ayahku kerja lah. Dia udah di rumah doang kan. TikTokan doang. Kita akhirnya ayahku ngajak ke Sumbawa. Ya udah ke Sumbawa. Naik pesawat tuh 2 kali ya. Nah, naik pesawat 2 kali. Pas sudah sampai di sana itu ya udah. Udah. Belum. Ini ngomong apa? Enggak, ya lanjutin aja. Malah, kan ada apa? Sorry. Ya udah, pas sudah sampai di sana
beberapa hari kemudian ayahku itu ngajak ke Batu. Ya kayak kota Batu tuh. Iya, Nah, tahu. Yaudah ya ke sana naik kapal. Ya perjalanannya sekitar 30 menit lah. Itu sama mama saya, kakak saya dan adik saya. Pas sudah sampai di sana itu kan nginep di hotel kan, di hotel. Sampainya sekitar jam 12 malam lah. Nah itu si ayahku ini besok paginya tuh ngajak ke tempat museum gitulah, gitu. Nah tapi besoknya itu saya nggak bangun, cuman adik saya ikut bangun gitu loh. Udah pas adik saya ikut, kan dari hotel ke museum itu ya agak jauh lah. Jalan naik mobil itu sama temen ayah saya dan bosnya ayah saya itu. Udahlah OTW ke museum. Nah katanya adik saya dan ayah saya ini pas perjalanan ke sana kan 2 mobil kan itu, 2 mobil jalannya kayak hutan gitu kan, malam-malam sore ya mau maghrib gitu lah, sore menjelang malam. ya sore menjelang malam itu posisi mobilnya ayah itu ada di belakang, temennya ayah saya ini dan bosnya itu di depan. Ya udah cuman gini kemudian di belakang tiba-tiba sih mobilnya ini tuh kan ada belok kiri, ya udah belok kiri ayahku kan ngikut kan ya udah belok kiri juga pas belok kiri itu mobilnya hilang. Nah sumpah itu karena adik saya kan belok kiri belok kiri juga hilang. Nah ya gitulah, nggak tahu Terus antara jin atau setan. Ya udah Sama aja. belok kiri apa pas jalan ke kirinya itu ada kayak belokan lagi atau enggak lurus. Iya lurus bener-bener belok kiri ikut juga hilang. Nah itu adik saya dan ayah saya itu bingung, loh kok hilang, jangan langsung dikasih itu. Pas lagi bingung itu ya udah jalan terus gak nemu akhirnya pinggir telepon. Lo ini di mana ya posisinya? Oh ini udah jauh di depan nih, udah mau nyampe. Bingung, loh ini bukannya belok kiri ya? Hah? Belok kiri? Kapan? Wajir. Suasananya itu ada mobil lagi atau cuma mobil kalian Berdua. Gak ada Yang mobil lain lain. karena itu emang kan di tengah hutan tuh. Dia tengah hutan kan ya sepi lah. Ya udah. Dan bingungnya kok bisa. Aduh, Siapa tahu di mobil lain. Enggak. karena benar-benar sepi, cuma berdua doang. Pas belok kiri itu hilang. Udah nelpon, lu kok gak ada. Ya udah akhirnya positif thinking lah, mungkin kecapean. Ya udah akhirnya muter balik. Belok kiri tadi lurus terus ketemu. Pas udah sampai di museumnya itu cerita, Pak, tadi bukannya belok kiri ya? Sebelumnya jalan ini. Terus temennya ayah saya bilang, enggak kita lurus terus kok dari tadi, kan jalannya lurus terus. Nah ya udah bingung. Berarti yang kita ngikutin itu siapa? Antara setan atau enggak jin? Bener-bener nih kayak ada belokan ikutin belok kiri, ya udah belok kiri juga menghilang tanpa jejak. Ya udah akhirnya sampai di sana foto-foto. Terus pulangnya aman jaya. Udah Ini gak ada gangguan lagi. udah nggak ada gangguan Pas lagi. di situ tok. Tapi Menurutku itu cukup serem sih. Cukup lah. Serem lah. Kalau bisa dibilang kayak tiba-tiba kita lagi ngikutin orang nih. Kita cuma posisi berdua. Orangnya lihat kanan, lu nengok kiri, lu lihat kanan lagi, orangnya hilang. Benar gitu. Itu
Ya apa gak shock ngono. Shock gitu loh. Tapi masalahnya tengah hutan. Nah, Mana itu. yang hutan? Apalagi tengah hutan itu yang bikin shock juga sih. Gak kurang mati. Jatuh dah semua itu. Properti kita hancur di sini. Apa? Apa? Nah, si Radit itu apa tuh kayak negatif thinking gue itu dari siapa ya? Kok hilang ini? Ayah saya ini positive thinking. Udah nak, gak usah dipikirin, mungkin kita kecapean, halusinasi gitu. Udah pas udah balik dari musim ke hotel nih, ya udah cerita lah. Tapi kalau ada desk cam itu kayaknya seru sih. Sumpah. Iya. Tapi masalah mobil kantor itu, jadi ya ngapain? Nggak ada. Ini menurutku juga. Dan itu si Radit itu pertama kali. Horor. Iya. Seumur hidupnya belum, baru kali itu. Aku yang belum sama sekali. Belum. Gak ada kon. Enggak, aku kan di rumah. Di hotel. Aku kan Wah, ketiduran. cuma ada Radit. Ketiduran aku di hotel. Kita kira kon main. Bangun-bangun udah malam lah. Masuk pulang bawa makanan, cerita. Tadi kita habis ngikutin jin atau apa ya. Aku kaget, hah? Jin, ya udah cerita kayak tadi. Langsung aku merinding tuh. Iya, apa nggak merinding coba. Kamu lihat yang depanmu lihat kanan, kamu lihat kiri. Habis itu yang Balik balik lagi. lagi kamu lihat lihat depan, lu Kok hilang? kok Kok hilang? hilang. Kok hilang? Itu tapi jujur itu serem banget sih. Ini udah nih. Udah. Mungkin di next episode karena ini episodenya juga Ya, panjang, udah lama. Estimasinya sih kita cuma podcast 30 menit karena emang ini alatnya juga masih kurang, semuanya masih kurang, nggak ada kayak ini kita bikin podcast dadakan masih kurang gitu. Mungkin next episode lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi Kayaknya habis ceritanya. Ya habis ini lah. Ya, next episode. Nggak habis ini. Ikut. Gak peduli habis ini. Di next episode mungkin cerita-ceritanya lebih serem atau lebih ya menarik. Kita bawakan. Tunggu aja ya. Oke, cukup Itu saja segini dari ya, kita semua. Enggak belum. cukup segini aja deh ini. Iya. Daripada kalian ngawak. Oke. Udah. Cukup segini kita dari Ngomori pamit undur diri.